Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan analisis dan perancangan manajemen resiko pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Next. Terdapat nama anggota yaitu Mawar, Ripka, Cika, Hafia, dan Reza. Next. Di sini ada latar belakang. PT Telkom Indonesia Persero Tbk berperan strategis dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi digital di Indonesia. Salah satunya melalui layanan IndiHome berbasis teknologi Fiber to the Home (FTTH) yang menyediakan koneksi internet cepat dan stabil. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan tersebut, Telkom Indonesia membentuk divisi Planning, Engineering, dan Development (PED) yang bertanggung jawab atas perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan jaringan sesuai kebutuhan dan standar teknis. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti masalah teknis, keterbatasan materi, dan kompleksitas koordinasi yang berpotensi mengaruhi efektivitas proyek dan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap proses pembangunan jaringan IndiHome oleh divisi PED guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan agar pembangunan jaringan yang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung peningkatan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur digital nasional. Next. Lalu ada maksud dan tujuannya. Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran divisi Planning, Engineering, dan Development (PED) pada PT Telkom Indonesia dalam perencanaan dan pembangunan jaringan IndiHome, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya penanganannya. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menganalisis peran dan tanggung jawab tim PED dalam pembangunan jaringan IndiHome di PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dua, mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh tim PED dalam pembangunan jaringan di IndiHome. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan IndiHome dan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses pembangunan jaringan IndiHome di masa depan. Next. Lalu ada dasar teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk dasar teori ini yang pertama nih terkait manajemen risiko di PT Telkom Indonesia. Nah, manajemen risiko memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan operasional serta kualitas layanan perusahaan. Risiko yang dihadapi Telkom itu tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga mencakup risiko operasional, keamanan informasi, kegagalan infrastruktur, serta faktor eksternal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan agar mitigasi risiko tetap berjalan dengan efektif serta selaras dengan kebutuhan bisnis dan perusahaan. Next. Lalu dalam tugas besar ini, kerangka kerja yang digunakan untuk asesmen risiko TI adalah menggunakan COVID 2019. COVID 2019 merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISAKA dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan TI selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai, serta mengelola risiko secara efektif. Dalam konteks asesmen risiko, COVID 2019 menyediakan panduan berbasis proses dan praktik terbaik untuk mengidentifikasi aset dan proses kritikal, mengenali ancaman dan kerentanan, menilai risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak, serta merumuskan rencana pengendalian risiko. Next.
Lalu, asesmen risiko TI dalam tugas besar ini difokuskan pada beberapa domain COVID 2019 yang relevan dengan proses bisnis dan operasional TI di divisi PED PT Telkom Indonesia, yaitu ada APO 02, APO 13, DSS 01, DSS 04, dan MEA 03. Pemilihan domain tersebut didasarkan pada prioritas organisasi yang mencakup aspek perencanaan TI, keamanan informasi, operasional layanan, dan keberlangsungan layanan, serta evaluasi dan kepatuhan TI. Dengan fokus pada domain-domain tersebut, asesmen risiko diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai risiko TI, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, serta menghasilkan rekomendasi mitigasi risiko yang selaras dengan praktik tata kelola TI berbasis COVID 2019. Next. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode pengelolaan risiko yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dan metodologi ini mencakup beberapa tahapan utama dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, hingga penentuan risk treatment dan action plan. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang diidentifikasi dapat dianalisis secara objektif dan ditangani sesuai dengan tingkat risikonya. Next. Lalu tahapan pertama ada penetapan konteks. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap konteks internal dan eksternal organisasi sebagai dasar pengelolaan risiko, dan dalam tahap ini meliputi penentuan visi, tujuan, kebijakan, serta ruang lingkup yang risiko yang disesuaikan dengan proses bisnis dan peran divisi PED. Tahap ini penting agar pengelolaan risiko yang dilakukan selaras dengan tujuan perusahaan dan mendukung keberlangsungan operasional dan layanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada di tahap identifikasi risiko. Jadi tahap identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengenali potensi risiko yang dapat mengganggu operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Proses ini dilakukan dengan meninjau aktif dan aset pada domain COVID 2019 yang diteliti. Yang meliputi yang pertama itu APO 02, lalu APO 13, lalu DSS 01, lalu DSS 04, dan MEA 03. Hasilnya berupa daftar risiko yang menggambarkan potensi permasalahan dalam pengelolaan teknologi informasi dan operasional jaringan. Tahap identifikasi risiko ini menjadi fondasi awal dalam pengelolaan risiko. Pada tahap ini, organisasi secara sistematis menginventarisasi seluruh potensi kejadian yang dapat menghambat sebuah proses bisnis, operasional TI, maupun pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya itu ada di analisis risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, tahapan selanjutnya itu adalah analisis risiko. Risiko yang diidentifikasi dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Analisis ini dilakukan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan agar penilaian bersifat objektif dan konsisten. Hasil analisis menunjukkan hasil analisis menunjukkan tingkat keparahan risiko terhadap operasional, layanan, dan pencapaian tujuan bisnis. Lanjut. Hasil analisis risiko kemudian digunakan dalam tahap evaluasi risiko dengan cara membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung terhadap risk appetite dan risk tolerance organisasi. Tahap evaluasi risiko bertujuan untuk membandingkan tingkat risiko dengan toleransi dan selera risiko untuk menentukan prioritas penanganannya. Sebagai contoh, risiko gangguan jaringan IndiHome akibat kerusakan perangkat dengan dampak yang tinggi dan kemungkinan sering terjadinya tidak dapat diterima sehingga harus menjadi prioritas utama penanganan. Sedangkan risiko keterlambatan laporan administrasi
dengan dampak rendah dan kemungkinan kecil dapat diterima tanpa penanganan khusus. Selanjutnya, lalu selanjutnya itu di resiko-resiko yang telah diprioritaskan. Selanjutnya kita memasuki tahap perlakuan resiko, yaitu penentuan strategi pengendalian yang paling sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko. Pada tahap perlakuan risiko bertujuan untuk menetapkan strategi dan tindakan pengendalian terhadap risiko yang diprioritaskan, seperti penghindaran, mitigasi, pembagian, dan penerimaan risiko sesuai kebijakan organisasi. Sebagai contoh, risiko penggangguan jaringan IndiHome akibat kerusakan perangkat yang ditangani melalui mitigasi dengan melakukan pemeliharaan yang rutin, menyediakan perangkat cadangan, serta menetapkan tip teknis sebagai penanggung jawab agar tingkat risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya itu masuk ke tahap pemantauan dan peninjauan risiko. Di tahap pemantauan dan peninjauan risiko ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan risiko tetap efektif dan relevan. Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja jaringan IndiHome setelah penerapan mitigasi. Kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan strategi jika masih ditemukan gangguan atau muncul risiko baru. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk pemahaman konteks bisnis. Untuk profil organisasi sendiri di PT Telkom Indonesia atau TBK sendiri itu untuk visinya sendiri mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya untuk misi yang pertama sendiri, menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, untuk menyediakan layanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Untuk tujuan sendiri pada perusahaan PT Telkom Indonesia, menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia yang berdampak pada global, melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, serta pengembangan ekosistem digital untuk menghadirkan koneksi solusi inovatif dan pengalaman terbaik guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat digital. Selanjutnya untuk strategi sendiri itu transformasi menu strategic holding digital melalui 4 pilar utama. Yang pertama itu penguatan infrastruktur digital, yang kedua ada konsolidasi formulir bisnis, kedua ada peningkatan efisiensi dan operational excellence, serta pengembangan talenta digital untuk mendukung ekosistem digital B2 dan B2C. Kemudian untuk kebijakan sendiri itu yang pertama kebijakan pengembangan infrastruktur, kedua kebijakan kualitas layanan, ketiga kebijakan kolaborasi dan dengan mitra, keempat kebijakan keamanan dan pengelolaan risiko, kelima kebijakan perizinan dan kepatuhan, yang terakhir ada SDM, kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya untuk proses bisnis sendiri itu untuk pihak-pihak yang berkaitan pada proses bisnis pada PED atau planning engineering development sendiri itu, untuk pihak yang bersangkutan pihak dalamnya itu terdapat waslak yang bertanggung jawab untuk atas konfirmasi revisi desain dan memberikan persetujuan awal untuk proyek. Kemudian untuk PIC proyek, pihak yang menangani langkah-langkah tindak lanjut proyek termasuk perizinan, pengaturan material, bahkan koordinasi antar tim. Kemudian yang ketiga, konvervisor konstruksi yang bertanya untuk mengatasi pelaksanaan konstruksi di lapangan serta menangani masalah teknis yang muncul. Selanjutnya untuk tim dokumentasi dan bisnis bertanggung jawab untuk mendokumentasi dan memverifikasi hasil proyek serta menyusun laporan teknis. Kemudian untuk selanjutnya untuk OPM sendiri atau pihak dalamnya sendiri pada PED, untuk OPM sendiri ada operation dan maintenance, tim yang mengawasi dan memverifikasi operasional serta pemeliharaan proyek setelah selesai. Selanjutnya untuk
UT atau tim tim yang bertanggung jawab untuk melakukan uji fungsi dan memberikan persetujuan akhir sebelum proyek dianggap selesai. Yang selanjutnya untuk admin TA, pihak yang menangani administrasi terkait material, pengajuan dokumen kepada vendor dan pengelolaan dokumentasi. Selanjutnya, tim pelaksana sendiri, pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dan standar yang diberikan oleh PSC dan supervisor konstruksi. Dan terakhir adalah tim bagian internal sendiri, tim project internal, tim yang mengelola aspek internal proyek, memastikan semua berjalan dengan lancar. Untuk pihak yang bersangkutan pada PR sendiri ada vendor material, instalasi pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat. Selanjutnya untuk bagian assessment. Apakah kelihatan, teman-teman? Oke, selanjutnya untuk domain yang berkaitan itu yaitu adalah domain APO02, yang dimana untuk nama aset sendiri ini yang bersangkutan pada APO2. Untuk yang pertama ada dokumen perencanaan infrastruktur, data ALPO, kebijakan penggunaan kabel, rencana konstruksi, BOQ, hasil survei, dokumentasi perizinan, rencana kebutuhan material, dan rencana kapasitas OLT, dokumen change request, dan rencana quality. Untuk tipe aset sendiri terdapat ada dokumen, data teknik, dan lain sebagainya. Untuk PC sendiri ada engineer PED, engineer ALPO, dan lain sebagainya. Jadi untuk alasan sendiri, untuk kenapa terjadinya di domain APO02 itu adanya kerentanan administrasi di setiap bagiannya gitu. Untuk yang pertama kerentanan ada validasi ALP-nya tidak akurat atau data tidak update, terus SOP-nya belum matang dan lain sebagainya. Terus ada kerentanan fisik sendiri, ada dokumennya rusak atau arsip fisiknya tidak dikelola dengan baik atau dokumen lapangan tidak dilengkap karena bagian PSC atau bagian lainnya tuh tidak benar atau lain sebagainya. Untuk itu ada kerentanan teknis sendiri, ada desain tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh lapangan seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada APO 13 yang dimana identifikasi resiko dilakukan dengan menentukan aset utama PED beserta kerentanan administratif, fisik, dan teknis yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, resiko pada sistem aplikasi dan basis data muncul akibat lemahnya pengelolaan resiko akses, audit, dan pembaruan sistem yang dapat menyebabkan kebocoran, modifikasi ilegal, atau kehilangan data perangkat kerja, media penyimpanan, sistem email, autentikasi, dan monitoring proyek. Juga rentan karena rendahnya edukasi keamanan, lemahnya kontrol login, serta tidak adanya review log rutin. Di sisi infrastruktur dan data teknis, ketidakadaan SOP yang kurang mengenai backup, kerentanan server, dan validasi data GIS yang lemah berpotensi menimbulkan downtime layanan dan kesalahan desain proyek. Selain itu, proses pengajuan dan approval digital yang belum berjenjang membuka peluang terjadinya persetujuan palsu dan perubahan dokumen ilegal. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk di DSS 01 ini terdapat beberapa aset yang kemungkinan bisa terjadi risiko terjadinya, yaitu dari server NMS-nya dan sistem dokumentasi planning, sistem alarm monitoring, server capacity planning tools, sistem topologi jaringan, sistem backup, dashboard performance monitoring, perangkat jaringan internal PED, dan workstation engineering. Dan dari kerentanan administratifnya itu juga bermacam-macam, seperti tidak adanya maintenance rutin, terus SOP yang belum berjalan, lalu ada data KPI yang tidak direview, terus OS tidak terpatch, backup tidak terperiodik. Lalu selanjutnya ada di kerentanan fisiknya, seperti ada gangguan listrik, kerusakan perangkat, overheating perangkat, lalu adanya kerusakan hardware, dan yang terakhir ada kerentanan teknis, yaitu ada seperti service crash, file korup, lalu ada script yang error, backupnya korup, lalu adanya IP konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk domain dari DSS 04. Jadi yang pertama ada 10 aset resiko. Yang pertama itu ada sistem backup data NMS, lalu ada backup dokumen planning S business continuity plan, lalu ada sistem ticketing atau incident management, lalu data konfigurasi perangkat jaringan atau config backup, lalu yang terakhir ada ketersediaan SDM kunci, engineering NMS, network, dan DR. Lalu di dalam PC-nya sendiri itu ada admin DR yang pertama, lalu yang kedua atau deployment atau DR, lalu yang keempat itu engineer network, lalu yang kelima itu ada teknisi infrastruktur, yang keenam itu admin NMS, lalu yang ketujuh itu ada manajer PED, lalu yang kedelapan itu service operation, lalu yang kesembilan itu engineer network, lalu yang terakhir itu nomor 10 adalah manajer PED. Untuk kerentanan administratif, yang pertama itu nomor 1 itu SOP backup tidak terdokumentasi dengan baik, jadwal backup tidak konsisten. Lalu yang kedua itu tidak ada kebijakan wajib backup dokumen proyek. Lalu yang nomor 3, rencana DR tidak diperbarui dan tidak disosialisasikan. Lalu yang nomor 4 itu perencanaan jalur redundan, ya, yang kurang memperhatikan single point. Lalu yang kelima itu jadwal perawatan UPS. Lalu yang keenam itu tidak ada role atau responsibility yang jelas. Lalu selanjutnya itu BCP itu tidak pernah direview atau tidak disosialisasikan dengan ke pegawai baru. Lalu selanjutnya itu tidak ada prosedur eskalasi insiden yang jelas dan terstruktur. Lalu nomor 9 itu tidak ada standar frekuensi backup konfigurasi. Lalu yang terakhir itu tidak ada rencana pengganti backup person saat SDM kuncinya cuti atau sakit. Lalu di kerentanan teknis, yang pertama itu proses backup sering gagal. Lalu yang kedua itu tidak ada repositori terpusat. Lalu yang ketiga replikasi data antara DC utama dan DRS tidak berjalan. Lalu yang keempat, mekanisme failover routing tidak diuji. Lalu yang kapasitasnya tidak memadai. Lalu selanjutnya itu integrasi ke perangkat jaringan tidak lengkap. Lalu versi digital BCP tidak mudah diakses ketika ada insiden. Lalu yang nomor 8 itu tidak adanya mekanisme failover. Lalu nomor 9, script otomatis backup tidak stabil. Lalu yang terakhir tidak ada dokumentasi knowledge transfer yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Di sini adalah domain MEA 03. Di sini di mana terdapat 10 nama aset seperti kabel ADSS, mengenai ADSS, lalu juga SDM pelaksanaan, instalasi, dokumen, lalu juga material-material. Di mana di sini juga terdapat tipe asetnya, di mana terdapat misalnya infrastruktur jaringan, mewakili kabel ADSS, ataupun dokumen, maupun proses operasional, yang dimana pemilik asetnya seluruhnya adalah bagian PID. Di sini juga terdapat kerentanan administratif seperti SDM belum siap, tidak sesuai spek, lalu juga alat yang tidak standar, maupun evidence yang belum lengkap. Lalu juga terdapat ancaman di mana seperti misalnya contohnya adalah putus kabel, redaman naik, atau kabel rekonnya tertunda, putus kabel, dan berbagai macam kerusakan fisik lainnya untuk ancamannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya untuk risk map-nya sendiri itu untuk APO02 terdapat untuk bagian aset pertama yang dimana itu likelihood-nya dan impact-nya itu memiliki nilai high. Namun untuk bagian yang kedua, nama aset kedua itu sama-sama juga likelihood dan impact-nya juga medium. Sedangkan yang paling kelihatan naiknya itu seperti yang di bagian aset yang nomor terdapat 6. Di aset nomor 6 itu di bagian likelihood-nya terdapat high sedangkan impact-nya very high. Kenapa begitu? Untuk alasan likelihood sendiri itu masalah perizinan sering terjadi terutama melibatkan pihak luar seperti developer atau pemerintahan. Untuk impact sendiri mengapa very high? Karena masalah perizinan dapat menyebabkan penundaan besar bahkan membatalkan proyek jika segera tidak ditangani. Untuk bagian yang paling kelihatan sendiri itu di bagian rencana marketable material, dokumen change request dan rencana karena untuk bagian likelihood sendiri itu mereka berdua medium sedangkan impact sendiri lah kenapa begitu di bagian rencana kebutuhan material sendiri itu untuk bagian alasan impact sendiri itu karena masalah material itu bisa menyebabkan penundaan kecil namun dampaknya tidak sebesar masalah lainnya. Sedangkan untuk yang dokumen change request sendiri itu perubahan desain dapat mempengaruhi biaya, waktu, namun dampaknya dapat dikelola seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika masih di mute. Oke, di sini pada APO13, resiko paling kritis terdapat pada resiko paling kritis atau very high terdapat pada sistem manajemen dokumen, sistem autentikasi dan hak akses serta server aplikasi internal karena peluang kejadian yang tinggi dan dampak besar terhadap operasional dan kualitas proyek. Resiko pada basis data, perangkat kerja, sistem email, dan folder sharing dipengaruhi oleh lemahnya kontrol keamanan pembaruan sistem serta rendahnya kesadaran pengguna. Lalu pada aset seperti data GIS, sistem monitoring proyek, dan sistem approval digital memiliki likelihood sedang namun berdampak tinggi karena berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan proyek. Secara keseluruhan, risk map menegaskan peluangnya prioritas penanganan pada aset berdampak sangat tinggi melalui penguatan kontrol akses, keamanan sistem, dan monitoring yang lebih berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu dari risk map DSS01 ini sebagian besar risiko berada pada tingkat medium hingga very high yang menunjukkan tingginya ketergantungan divisi PED terhadap sistem operasional dan monitoring jaringan. Nah, risiko dengan tingkat tertinggi itu didominasi oleh aset yang berperan langsung dalam monitoring dan keberlangsungan layanan seperti server NMS, sistem alarm monitoring, sistem backup, dan perangkat jaringan. Sementara itu, aset pendukung seperti jaringan internal PID dan workstation engineer memiliki tingkat risiko relatif lebih rendah karena dampaknya tidak langsung mengacu kepada layanan pelanggan, dan dari hasil risk map ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas mitigasi risiko dan penyusunan risk treatment pada domain DSS01. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di domain DSS04 ini jadi terlihat lebih banyak high dan very high-nya. Yang pertama itu high, impact label itu very high dan likelihood-nya high. Lalu yang kedua itu dua-duanya high. Lalu yang untuk yang ketiga itu medium dan very high. Lalu nomor 4 itu juga sama, medium dan very high. Lalu yang nomor 5 itu high dan very high. Lalu yang aset nomor 6 itu high dan high. Lalu selanjutnya itu medium dan high. Lalu nomor 8 itu labelnya itu high dan medium. Lalu yang nomor 9 itu dua-duanya high. Dan yang nomor 10 itu medium dan high.
Untuk alasan impact sendiri, yang pertama itu jika terjadi insiden besar, data NMS itu tidak dapat dipulihkan, sehingga monitoring jaringan lumpuh. Lalu yang kedua itu kehilangan desain dan buat menghambat pemulihan layanan. Lalu DRZ tidak siap saat insiden besar menyebabkan layanan kritikal tetap down lebih lama. Lalu yang keempat, putusnya satu jalur backbone dapat menyebabkan gangguan was. Lalu yang kelima itu, jika listriknya padam, server kritikal bisa mati mendadak atau rusak. Lalu selanjutnya itu gangguan layanan tidak segera terdeteksi sehingga MTTR membesar dan SLA terganggu. Lalu selanjutnya saat insiden besar, personal itu bingung langkah yang harus dilakukan sehingga pemulihan layanan terlambat. Lalu kegagalan sistem tiketing yang menghambat koordinasi. Lalu saat perangkat rusak, ketiadaan konfigurasi membuat pemulihan layanan lebih lama. Lalu yang terakhir, insiden besar yang terjadi ketika SDM kunci tidak tersedia membuat pemulihan layanan tertunda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. DSS, terus alat instansi, dokumen, material, dan lokasi. Di sini juga terdapat likelihood labelnya, di mana ada high, medium, lalu juga impact labelnya, di mana ada very high, medium, lalu juga di sini selanjutnya adalah terdapat alasan likelihood-nya, dimana kenapa ditentukan high apa very high misalnya kayak gitu tuh, karena misalnya contohnya instalasi ADSS sering tidak sesuai SOP dan berada di area rawan gitu, atau misalnya visi desainnya lah. Misalnya kayak putus kabel dan tedaman tinggi berdampak langsung pada gangguan layanan pelanggan. Atau misalnya aksesorisnya lepas gitu. Ini alasan dari impact-nya. Mengapa tadi ditentukan high, medium, very high gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya untuk risk assessment sendiri itu untuk bagian APO02 itu terdapat confident, integrity, dan of file labelnya. Untuk bagian APO02, APO0201 itu terdapat bahwa terjadi confident, yang dimana itu karena likelihood-nya high, kemudian justification-nya itu kesalahan perencanaan yang terjadi di dalam proyek besar dan dapat mempengaruhi banyak aspek. Kemudian untuk impact sendiri itu terdapat high, justification of impact sendiri, kesalahan perencanaan dapat menyebabkan penundaan signifikan dan biayanya akan naik. Kemudian untuk risk evaluation sendiri itu terdapat very high, yang dimana risk kategorinya terdapat project atau planningnya sendiri. Selanjutnya kurang lebihnya untuk risk treatment ID-nya di bagian AP0201 treatment kategorinya corrective action, dimana untuk mitigasinya sendiri memperbarui desain dan dokumen perencanaan infrastruktur serta menyesuaikan kembali estimasi biaya agar terhindar dari biaya yang nunggak atau banyak seperti itu. Untuk PSC sendiri itu engineer PED. Untuk expected resikonya sendiri very high, karena biayanya nunggaknya banyak, otomatis permasalahannya akan fatal seperti itu kan lebihnya. Selanjutnya saya akan jelaskan saja yang bagian very high-nya di bagian risk analysis sendiri. Di bagian APO0206 proses perizinan sendiri itu terdapat
confidence-nya itu terpenuhi. Untuk risk analysis itu very high. Kenapa begitu? Masalah perizinan dapat menyebabkan penundaan besar karena pembuatan proyek tidak dapat ditangani dengan baik. Selanjutnya untuk evaluasi sendiri itu project planning, kemudian untuk bagian treatment kategorinya sendiri itu communication action, yang dimana itu meningkatkan komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk mempercepat proses perizinan yang sering terjadinya keterlambatan. Untuk PS-nya sendiri itu tanggung jawabnya itu untuk PS perizinan. Kurang lebihnya 2 bulan bisa lebih karena membutuhkan proses dengan pihak luar karena itu perizinan antara pihak luar dan pihak dalam. Untuk bagian expected resikonya terdapat very high karena perizinan dengan pihak luar otomatis butuh waktu kurang lebihnya 2-2 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan juga yang bagian yang law. Kenapa bagian law sendiri itu? Saya contohkan saja di bagian APO 0208. Perubahan desain yang mempengaruhi biaya waktu, namun dampaknya dapat dikelola. Untuk bagian ini treatment kategorinya itu yang menangani kolektif action, yang dimana menyesuaikan dan memperbarui desain ADSS serta memperbaiki protokol pengelolaan kabel untuk menghindari gangguan. Penanggung jawabnya itu engineer access. Untuk bagian expected risikonya itu medium. Untuk estimasi waktunya itu 2 bulan karena tidak terlalu fatal gitu, bisa kurang bisa lebih begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu pada APO 13 pada identification, di sini potensi risiko keamanan pada setiap aset, utamanya sistem pada sistem lingkungan PED, risiko identifikasi pada pengelolaan dokumen, keamanan basis data, perangkat kerja engineer, dan serta pengaturan folder sharing yang belum terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan kebocoran dan kehilangan data. Selain itu, risiko yang muncul pada sistem email dan komunikasi internal akibat lemahnya kontrol keamanan yang rendahnya kesadaran pengguna terhadap ancaman phishing. Lalu, risiko terkait identitas dan hak akses teridentifikasi pada sistem autentikasi yang belum optimal sehingga berpotensi munculnya celah penyalahgunaan akun. Pada sistem infrastruktur, risiko ditemukan pada server aplikasi internal akibat belum konsisten pembaruan sistem dan SOP backup. Risiko lainnya berasal dari validasi data teknis GIS yang lemah, sistem monitoring proyek yang belum optimal, serta proses pengajuan dan approval digital yang belum berjalan dan terkontrol. Lalu pada risk analisis, sendiri, analisis dilakukan dengan menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap resiko yang telah diidentifikasi. Dari hasil menunjukkan bahwa sebagian besar resiko berasal pada kategori high hingga very high, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen, keamanan akses sistem, dan kestabilan layanan aplikasi. Resiko-resiko ini memiliki potensi besar mengganggu operasional, kualitas proyek, serta keamanan informasi aplikasi tidak ditangani secara baik. Resiko dengan tingkat medium umumnya memiliki frekuensi kejadian yang lebih rendah, namun dapat dilihat berdampak signifikan terhadap aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Hasil risk analisis menegaskan perlunya menganalisis yang lebih kuat dan terstruktur, khususnya pada risiko dengan dampak tinggi agar potensi gangguan terhadap layanan dan keamanan informasi dapat diminimalkan. Lalu untuk risk treatment, lalu pada risk treatment ini pada APO 13 dilakukan untuk mengolah dan menurunkan risiko keamanan informasi agar berada pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam risk treatment ini meliputi tingkat preventif dan korektif yang disesuaikan dengan tingkat kemungkinan dan dampak dari masing-masing risiko. Tindakan preventif diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko secara awal, seperti melalui penerapan kebijakan keamanan informasi, pengaturan hak akses pengguna, serta pengamanan sistem dan data. Sementara itu, tingkat
proaktif disiapkan untuk menangani risiko yang terjadi dengan melakukan perbaikan terhadap kelemahan kontrol, penanganan insiden keamanan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian yang ada. Setelah risk treatment diterapkan, dilakukan penilaian ulang untuk menentukan risiko residual dan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berasal pada tingkat rendah sehingga menengah sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian keamanan yang diterapkan telah berjalan cukup efektif dan mampu mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk di DSS 01 ini seperti yang telah dijelaskan pada risk identification sebelumnya, untuk risk yang telah diidentifikasi ini kebanyakan masuk kepada kategori integrity dan availability, dan sisanya yaitu ada di bagian aset manajemen dokumen perencanaan dan teknik serta dukungan jaringan IT internal, itu masuk ke dalam kategori confidentiality. Lalu selanjutnya untuk di risk analysis dan risk evaluation, berdasarkan analysis yang telah dijelaskan sebelumnya pada risk map, didapatkan level of risk yaitu pada tahap risk evaluation, dan hasilnya menunjukkan bahwa level dari risiko DSS 01 ini kebanyakan masuk ke kategori very high. Selanjutnya untuk di risk treatment, pada di risk treatment ini difokuskan pada tindakan preventif, korektif, monitoring, serta kontingensi untuk menurunkan kemungkinan dan dampak risiko operasional jaringan, dan upaya yang dilakukan itu bisa yang bisa dilakukan dan disarankan itu bisa meliputi peningkatan monitoring melalui NMS, standarisasi SOP dan dokumentasi, penguatan proses backup dan recovery, serta optimalisasi kapasitas dan performa jaringan. Dan dengan penerapan mitigasi tersebut, sebagian besar risiko yang sebelumnya berada pada level medium high dapat diturunkan menjadi medium hingga low dengan tetap menyesuaikan anggaran dan rencana waktu yang telah realistis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya itu pada domain DSS 04, pada tabel identifikasi risiko, pada tahap ini dalam domain DSS 04 itu berkaitan dengan potensi tidak teridentifikasinya gangguan layanan dan ancaman kelangsungan bisnis secara menyeluruh dan tepat waktu. Dan berdasarkan data pada identifikasi risiko ini, risiko yang ada di domain DSS 04 ini muncul ketika organisasi itu belum memiliki mekanisme identifikasi risiko yang terstandar, terdokumentasi, dan dilakukan secara berkala. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan beberapa skenario gangguan seperti kegagalan sistem, bencana operasional, atau gangguan infrastruktur TI. Tidak tercatat sejak awal dan tidak tercatat sejak awal. Akibatnya, organisasi bersih terlambat dalam merespon insiden yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan layanan. Risiko ini diperkuat oleh keterbatasan koordinasi antar unit dan kurangnya pemetaan aset kritikal yang mendukung proses bisnis utama, sehingga exposure risiko menjadi lebih tinggi. Selanjutnya di tabel analisis risiko atau risk analysis, pada domain DSS 04 ini berhubungan dengan ketidaktepatan dalam menilai tingkat dampak, impact, dan kemungkinan terjadinya risiko atau lag. Berdasarkan risk assessment, berdasarkan data yang ada di risk assessment ini, di domain DSS 04, risiko ini terjadi apabila analisis risiko belum sepenuhnya didukung oleh data historis insiden, indikator kinerja, serta parameter penilaian yang konsisten. Kondisi ini
dapat menyebabkan penilaian tingkat risiko menjadi kurang akurat, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Apabila risiko dinilai lebih rendah dari kondisi yang sebelumnya, yang sebenarnya, organisasi berpotensi mengabaikan ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan bisnis. Sebaliknya, jika penilaian yang terlalu tinggi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, oleh karena itu, risiko pada tahap analisis ini berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan terkait prioritas pengendalian risiko. Selanjutnya di tabel risk treatment pada domain DSN 04 ini berkaitan dengan ketidakefektifan strategi mitigasi atau rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan. Berdasarkan data pada tabel risk treatment, risiko ini muncul ketika tindakan mitigasi tidak selaras dengan tingkat risiko yang dihadapi, tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, atau belum disertai dengan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, meskipun risiko telah diidentifikasi dan dianalisis, potensi gangguan terhadap kelangsungan layanan tetap akan tinggi karena kontrol yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal. Risiko ini juga dapat diperparah apabila rencana keberlanjutan bisnisnya itu dan pemulihan bencana belum diuji secara berkala, sehingga organisasi belum menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MEA 03. Di mana di sini terdapat list identification dengan prosesnya, subproses, aset, nama aset, ancaman, dan pemilik. Misalnya di sini prosesnya seperti pengelolaan infrastruktur jaringan, lalu juga pengelolaan SDM konstruksi, administrasi proyek, maupun misalnya material jaringannya. Terus kayak subprosesnya itu misalnya instalasi dan pengawasan kabel distribusi ADSS. Terus lebih menuju asetnya, jadi kayak misalnya pelaksanaan instalasi, desain, dan lokasi gitu. Terus di sini terdapat ancamannya, misalnya balik lagi deh. Misalnya terdapat ancaman kayak keterlambatan atau kesalahan, kerusakan call maupun gangguan ODP. Selanjutnya adalah risk analysis dengan isinya adalah likelihood, terus justification dari likelihood, impact, justification dari impact-nya, lalu levelnya. Di sini misalnya likelihood-nya adalah very high, medium gitu. Ini justifikasinya adalah misalnya putus kabel atau redaman tinggi berdampak langsung pada gangguan layanan pelanggan skala luas. Atau misalnya aksesorisnya gagal menahan kabel, jadi likelihood-nya itu tinggi gitu. Penggunaan alat tidak standar, potensi defek. Lalu selanjutnya sebelumnya lalu ini misalnya impact-nya itu apa, high, medium, apa very high gitu. Justification dari impact tersebut misalnya adalah putus kabel redaman tinggi berdampak langsung. Jadi kayak justification dari impact tersebut kayak dokumennya tidak valid dan
menyebabkan penundaan UT. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah list treatment dari resiko tersebut. Jadi kayak misalnya kategorinya, terdapat kategorinya korektif, preventif, detektif. Jadi kayak memperbaiki atau dijaga gitu. Kayak terus habis itu mitigation plan-nya itu adalah misalnya kayak di sini penerapan SOP instalasi ADSS, terus penggantian aksesoris ADSS misalnya dia sesuai. Ini tuh mitigation plan-nya. Lalu related unit yang terkait itu misalnya engineering PED. Lalu selanjutnya itu budgetnya sesuai RKA dan time plan, terdapat time plan waktu yang diharapkan gitu. Jadi kayak terus terakhir ini ada 3 dimana expected likelihood, expected impact, dan expected risk. Jadi kayak di sini ada pertama ini di kotak medium, ini medium low, ini itu adalah likelihood yang diekspektasikan. Misalnya ini medium, low, medium gitu. Lalu impact-nya yang diekspektasikan itu ya ini medium, high. Lalu terakhir itu yang paling ujung ini resiko, ekspektasi resikonya. Di medium, high, atau low gitu misalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk action plan sendiri itu di bagian APO02 itu saya jelaskan beberapa saja. Untuk APO 0201 atau action plan pada APO 0201 pada risk treatment sendiri itu bagian yang pertama memperbaiki desain dan dokumen perencanaan untuk menyesuaikan ketidaksesuaian biaya agar menghindari kelebihan biaya yang tidak terduga. Untuk PS sendiri, untuk penanggung jawabnya sendiri itu engineer PED untuk waktunya 3 bulan bisa lebih cepat atau tidak. Untuk alasan timeline sendiri itu proses perbaikan desain dan dokumen perencanaan memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan revisi besar pada dokumen yang sudah ada serta menganalisis konsultasi memastikan kesesuaian anggaran. Untuk outputnya sendiri itu yang diharapkan dokumen perencanaan yang telah direvisi dan disesuaikan dengan anggaran tetap, menghindari pembengkakan biaya yang tidak terduga, serta memastikan desain yang disempurnakan untuk mendukung kelancaran proyek tanpa melampaui anggaran yang sudah direncanakan. Jadi untuk AP02 itu untuk biayanya tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Untuk bagian yang terakhir, saya jelaskan yang terakhir untuk AP02 di bagian action plan yang 10 itu menyusun dan mengintegrasi semua instansi yang melibatkan dalam proses RKA untuk memastikan kelancaran administrasi dan transparansi. Penanggung jawab sendiri auditor PED, untuk waktu sendiri 2 bulan. Untuk timeline sendiri itu, alasan timeline sendiri itu proses integrasi yang melibatkan banyaknya pihak dan instansi yang berbeda membutuhkan koordinasi yang baik dan seringkali adanya penyesuaian antar berbagai tim untuk mencapai kesepakatan. Hal ini memerlukan waktu lebih untuk memastikan integrasi mulus dan keselarasan dengan pihak yang terlibat. Untuk bagian output yang diharapkan itu RKA yang lebih terstruktur dan transparan dengan proses integrasi yang lebih lancar antara berbagai pihak dan instansi tersebut. Hal ini mengurangi kesalahan dan mengalokasikan dana dan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan mendukung kelancaran administrasi proyek. Jadi untuk bagian ini auditor PED diberusahakan untuk gimana caranya untuk pihak luar dan pihak dalam itu pada saat melakukan koordinasi instansi sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan dan agar berjalan pada saat proyek berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada Action Plan APO 13 berfokus pada penguatan pengelolaan keamanan informasi melalui penyusunan SOP, audit
audit dan patching database, serta penerapan keamanan endpoint untuk menurunkan resiko kebocoran data dan malware, penataan hak akses, struktur folder, serta program awareness dilakukan untuk mengurangi human error. Selain itu, dilakukan penguatan autentikasi, penataan user provisioning, penyusunan SOP, backup, dan monitoring infrastruktur guna menjaga kestabilan dan integritas data, disertai review log dan pengendalian perubahan untuk mendukung deteksi dini insiden dan minimalkan kesalahan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada DSS 01 untuk action plan-nya ini disusun untuk mendukung implementasi risk treatment yang telah dijelaskan sebelumnya secara bertahap dan terintegrasi dengan fokus pada penguatan monitoring jaringan, standarisasi dokumentasi dan SOP, peningkatan akurasi alarm dan KPI, serta penguatan kapasitas backup dan pemeliharaan perangkat. Perencanaan waktu disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas, kebutuhan validasi data lapangan, serta koordinasi antar tim teknis agar tidak mengganggu operasional layanan. Dan melalui pelaksanaan action plan ini diharapkan sistem monitoring dan pengelolaan jaringan menjadi lebih stabil, akurat, dan andal sehingga risiko gangguan dapat dideteksi lebih dini, waktu pemulihan lebih cepat, dan kualitas layanan jaringan fiber optik dan FTTH tetap terjaga sesuai dengan SLA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini saya akan menjelaskan untuk action plan dari domain DSS 04. Jadi, action plan pada domain DSS 04 ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi dan analisis risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dengan tujuan memastikan keberlangsungan layanan tetap terjaga ketika terjadi gangguan operasional. Lalu, berdasarkan data pada tabel action plan, langkah-langkah yang direncanakan itu difokuskan pada penguatan kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko gangguan layanan, baik yang bersumber dari kegagalan sistem, gangguan infrastruktur, maupun kondisi darurat lainnya. Action plan dalam DSS 04 juga menekankan pentingnya keberlanjutan pengendalian risiko melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Dan berdasarkan dari data yang ada di action plan ini, rencana tindakan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan awal, tapi juga mencakup aktivitas pengujian, peninjauan, dan perbaikan keberlanjutan terhadap rencana keberlanjutan bisnis dan pemulihan bencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrol yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi operasional dan tingkat risiko yang berkembang. Dengan demikian, action plan yang ada di DSS 04 itu berperan sebagai instrumen strategis untuk menurunkan potensi dampak gangguan layanan, sekaligus meningkatkan kesiapan sebuah organisasi dalam menjaga kontinuitas proses bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan action plan dari MEA 03. Di sini itu pertama ada ID-nya, lalu juga deskripsi action description. Misalnya di sini evaluasi kepatuhan instalasi kabel ADSS yang tadi, terus kayak pemeriksaan ADSS-nya atau verifikasi instalasi ADSS-nya, dan juga kepatuhan kualitasnya. Terus selanjutnya ini ada PIC-nya yang mewakili seperti tim konstruksi mitra, Waspang, teknisi lapangan. Di sini juga dapat time plan-nya, waktu yang direncanakan. Lalu selanjutnya ada alasan time plan-nya. Jadi kayak alasannya kenapa
ditentukan waktunya itu misalnya membutuhkan audit lapangan bertahap pada lokasi beresiko tinggi. Misalnya proses verifikasinya memerlukan waktu gitu, sinkronisasinya memerlukan waktu. Dan selanjutnya ini terakhir adalah output yang diharapkan. Misalnya jadi dari yang direncanakan tadi action plan-nya itu diharapkan misalnya penurunan resiko, terus aksesorisnya terpasang sesuai standar, SDM yang lebih patuh, lalu dokumentasinya lengkap. Ya seperti itu. Nah, akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya untuk bagian gap analisis COVID 2019 sendiri itu untuk bagian APO02 bagian mitigation plan-nya sendiri memperbaiki desain dan dokumen perencanaan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian biaya. Jadi untuk bagian APO01 berfokus pada biaya proyeknya seperti itu. Untuk gap analisis sendiri dalam COVID 2019 pengelolaan perencanaan proyek sangat penting untuk mencegah pembengkakan biaya risiko yang dihadapi oleh perencanaan yang buruk dapat menghambat kelancaran proyek. Jadi pada saat biayanya bengkak atau naik, maka proyek tersebut akan lambat. Jadi untuk penyelesaian proyeknya akan berhenti gitu, seperti itu. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada gap analisis APO 13, menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip managed security pada COVID 2019, ditandai dengan belum terstandarisasi dan rutinnya pengelolaan dokumen keamanan, audit, database, serta phishing sistem yang berpotensi menimbulkan kebocoran informasi, penerapan keamanan endpoint, pengaturan akses data, serta tingkat awareness pegawai juga belum konsisten, sementara proses user provisioning, autentikasi, backup, monitoring, validasi data, review log, dan pengendalian perubahan masih perlu diperkuat agar organisasi lebih siap dalam mencegah dan mengidentifikasi risiko keamanan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk di DSS 01 ini pengelolaan operasional TI pada PD Telkom itu sudah berjalan namun belum sepenuhnya terstandarisasi dan terintegrasi. Beberapa aktivitas operasional seperti preventive maintenance, monitoring jaringan, dan penanganan insiden masih dilakukan secara parsial serta belum didukung dengan dokumentasi dan SOP yang konsisten. Selain itu, integrasi sistem monitoring, validasi KPI, serta sinkronisasi topologi jaringan belum optimal sehingga proses operasional cenderung bersifat reaktif. Dari sisi pengendalian dan keberlanjutan layanan, mekanisme backup dan pemulihan sistem belum sepenuhnya otomatis, terdokumentasi dan diuji secara berkala yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kontinuitas layanan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya gap terhadap prinsip COVID 2019 DSS 01 yang menekankan operasional layanan stabil, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada aspek standarisasi proses, integrasi monitoring, otomasi operasional, serta evaluasi performa secara periodik agar pengelolaan risiko operasional TI dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dan selaras dengan praktik terbaik di COVID 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada tabel gap analisis pada domain DS04 itu digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi existing pengelolaan kontinuitas layanan dengan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan data pada tabel DS04, gap yang teridentifikasi itu menunjukkan bahwa beberapa praktik kelangsungan bisnis belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, baik dari sisi prosedur, pengendalian, maupun konsistensi pelaksanaannya. Kesenjangan ini muncul akibat perbedaan tingkat kematangan proses, di mana sebagian aktivitas itu masih bersifat reaktif dan belum terstandarisasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi itu belum sepenuhnya siap dalam menghadapi gangguan layanan yang berpotensi akan menghambat proses bisnis utama. Nah, hasil gap analisis di DS04 ini menunjukkan bahwa kesenjangan
tidak hanya terjadi pada aspek implementasi, tetapi juga pada aspek pemantauan dan evaluasi. Dan beberapa kontrol keberlanjutan layanan juga telah direncanakan, namun belum didukung oleh mekanisme pengukuran kinerja dan peninjauan berkala yang jelas gitu. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gap analisis. Di sini terdapat untuk MEA 03 yaitu manage compliance with external requirement, di mana list treatment ID-nya di sini terdapat list treatment ID-nya. Dan terus juga terdapat kategorinya, misalnya preventive, monitoring, atau corrective action gitu. Lalu di sini juga terdapat mitigation plan-nya, di mana plan-nya di sini adalah misalnya menyusun dan pembaruan SOP installasi ADSS sesuai regulasi, dan juga standarisasi dan pengawasan penggunaan aksesoris ADSS sesuai specific status. Lalu juga peningkatan kompetensi dan kepatuhan SDM instalasi. Terus di sini juga ada hasil gap analisisnya, yaitu seperti misalnya COVID 2019 MEA 03 menekankan kepatuhan berbasis kebijakan terdokumentasi. Dan juga pengendalian kepatuhan material belum sepenuhnya terstruktur. Juga mengharuskan, jadi di sini tuh ketentuan dari si COVID-nya itu, terus gap analisisnya gitu. Misalnya terus juga kayak standar alatnya udah ditetapin nih, namun belum dimonitoring secara rutin. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk rekomendasinya sendiri untuk bagian AP02 manajemen strategi sendiri itu saya akan menjelaskan dokumen perencanaan infrastruktur, untuk rekomendasi yang ditetapkan, penerapan sistem perencanaan berbasis building information modeling, yang dimana menggunakan digitalisasi seluruh proses perencanaan dan perancangan proyek guna meningkatkan akurasi, kemudahan pengendalian, serta mengurangi resiko kesalahan desain. Tujuan untuk bagian integrasinya sendiri itu, sistem perencanaan perlu terintegrasi dengan sistem pengelolaan biaya proyeknya, memastikan kesesuaian antara estimasi biaya dan anggaran telah disetujui sehingga pengendalian biaya proyek dapat dilakukan secara efektivitas. Untuk tujuan sendiri, mengurangi resiko kesalahan dalam perencanaan yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan penundaan proyek. Untuk risk treatment sendiri kategorinya collective action. Saya jelaskan satu lagi untuk bagian perencanaan quality control. Untuk integrasi sistem RKA dengan sistem manajemen proyek dapat diintegrasi secara anggaran dengan perangkat manajemen proyek dilakukan untuk memastikan seluruh komponen anggaran tercatat, terpantau, dan dikelola. Penerapan standarnya itu pengendalian keuangan, penetapan standar, serta prosedur pengendalian keuangan yang terstruktur. Tujuannya sendiri itu memastikan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditentukan dari awal. Seperti itu akan jelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rekomendasi pada APO 13, yang dimana difokuskan pada penguatan keamanan aset melalui sistem terpusat dan kontrol yang lebih terkelola, termasuk penggunaan dokumen manajemen sistem berbasis cloud dengan pengaturan akses, version kontrol, dan backup otomatis. Keamanan basis data, perangkat kerja, dan akses internal diperkuat melalui kontrol berbasis peran, audit dan pitching rating, endpoint protection, serta standarisasi shared drive. Selain itu, resiko pada pitching ditekankan melalui pengamanan email dan peningkatan awareness, sementara autentikasi diperkuat dengan IAM dan multi-factor authentication. Ketersediaan dan keamanan layanan dijaga
melalui monitoring server, backup otomatis, validasi data, login sistem, serta penguatan workflow persetujuan agar proses berjalan aman dan terdokumentasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rekomendasi pada domain DSS01. Ini difokuskan pada penguatan operasi dan keandalan layanan jaringan melalui pendekatan preventif, korektif, monitoring, dan kontingensi. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi sistem monitoring end-to-end jaringan fiber optik dan FTTH, standarisasi dokumentasi dan manajemen perubahan, peningkatan akurasi alarm dan dashboard performa, serta penguatan kapasitas, topologi, dan sistem backup. Selain itu, diterapkan juga pengelolaan terpusat untuk jaringan internal dan perangkat kerja engineer guna menjaga stabilitas operasional. Dan dengan rekomendasi yang telah disebutkan ini, diharapkan gangguan dapat terdeteksi lebih dini, respons insiden bisa lebih cepat, risiko kehilangan data bisa berkurang, dan kualitas layanan jaringan tetap terjaga secara berkelanjutan sesuai SLA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada rekomendasi berdasarkan data pada tabel rekomendasi di tabel ini. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada peningkatan efektivitas pengelolaan langsungan layanan melalui pengurusan aspek tata kelola, proses, dan dukungan teknologi. Rekomendasi juga dirancang untuk menutup celah atau gap yang masih ditemukan pada proses pengelolaan kontinuitas, seperti belum optimalnya dokumentasi, rencana keberlanjutan bisnis, kurangnya standar prosedur pemulihan layanan, serta keterbatasan pengujian terhadap skenario gangguan. Lalu, pada tabel rekomendasi ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan konsistensi implementasi pengendalian risiko. Nah, rekomendasi tidak hanya berorientasi pada solusi yang jangka pendek, tapi juga diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, seperti peninjauan berkala secara kontinuitas, peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi pendukung untuk pemantauan dan pemulihan layanan. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai panduan strategi bagi manajemen dalam menetapkan prioritas perbaikan yang selaras dengan tingkat risiko dan kebutuhan operasional organisasi. Dengan demikian, tabel rekomendasi menjadi instrumen penting untuk memastikan pada domain DSS04 bahwa pengelolaan kontinuitas bisnis berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi aspek teknologi dari MEA 03. Mana di sini terdapat nama aset yang tersedia. Nama asetnya misalnya yang dibutuhkan kabel ADSS, terus SDM pelaksanaan, alatnya, dokumen, terus juga list statement kategorinya tadi preventif, monitoring, korektif. Terus selanjutnya ini rekomendasi yang disarankan, misalnya menerapkan sistem pencatatan teknis gitu untuk ADSS-nya, jadi kabel ADSS gitu. Aksesoris ADSS itu menggunakan katalog gitu, serial digital yang terstandarisasi yang berisi spesifik teknis gitu. Terus juga SDM-nya untuk SDM-nya, jadi sistem pembelajaran dan sertifikasi internal untuk SDM itu ini kan rekomendasi untuk aspek teknologinya. Jadi ya tujuannya itu supaya akurasi datanya lebih baik, menjamin kesesuaian pengguna, terus SDM-nya lebih baik, terus dokumennya juga lebih baik gitu. Ya, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagi kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan di mana hasil identifikasi menunjukkan bahwa PD menghadapi variasi resiko yang signifikan dengan beberapa aset kritikal seperti dokumen perizinan, servernya, keamanan basis data yang memiliki tingkat resiko yang ekstrim dan high. Lalu juga pada domain APO 02, kendala utama itu letaknya ada pada akurasi dokumen perencanaan dan dan proses perizinan eksternal yang menjadi penyebab utama keterlambatan proyek. Lalu domain APO 13 terdapat celah pada aspek manajemen identitas, keamanan yang pegawai yang rendah, dan standar prosedur penyimpangan dokumen. Terus domain DSS 01 mengalami ketergantungan yang sangat tinggi pada stabilitas server NMS dan akurasi data. Selanjutnya pada domain DSS 04, hal mekanisme disaster recovery dan business continuity plan BCP belum optimal karena pengujian berkala yang belum konsisten. Terakhir, pada domain EMEA 03 ditemukan masalah utama pada rendahnya kepatuhan terhadap SOP instalasi kabel DSS di lapangan. Selanjutnya, terakhir terdapat bagian saran, yaitu di mana untuk memitigasi resiko-resiko disarankan beberapa langkah strategis berikut. Misalnya digitalisasi dan integrasi sistem, terus penguatan prosedur SDM, lalu peningkatan kapasitas monitoringnya untuk perkembangan dan pengurangan risiko-risiko yang ada. Jadi semakin baik audit lapangan dan juga sinkronisasi datanya lebih baik gitu. Oke, sekian dari kami dari kelompok permen. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.